Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Desriani. Saya dari kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah yang dibimbing oleh dosen Bapak Teddy Marliadi Nurwan, SOS MSI. Baik, pada perkenalan pertama, saya mewakili kelompok saya untuk membuka presentasi ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke presentasinya saja. Presentasi kali ini saya akan menyajikan materi tentang prinsip-prinsip good government dan good governance. Sebelum memasuki ke prinsip-prinsip good government dan good governance, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu good government dan good governance. Materi tentang pengertian good government dan good governance akan dijelaskan oleh saya sendiri. Good government adalah pemerintahan yang baik dan benar dan juga bersih dari korupsi dan lain sebagainya dalam memimpin negaranya, baik di berbagai bidang mulai dari pemerintahan desa sampai pemerintahan pusat. Akan tetapi, untuk mewujudkan good government tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat saja, tetapi pemerintahan daerah harus demikian pula. Mengapa demikian? Karena supaya dapat membawa kemajuan bagi negara serta akan terciptanya pemerintahan yang baik atau good government itu sendiri. Selain itu juga harus adanya partisipasi dari masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar. Untuk mewujudkan good government membutuhkan proses yang secara bertahap, tidak mungkin secara langsung terbentuk, dan dimulai dari tingkat desa. Jika di tingkat beberapa desa terbentuk, maka menuju ke tingkat kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten, setelah itu ke tingkat provinsi, dan apabila di tingkat beberapa provinsi sistem pemerintahannya telah terjadi good government, baru setelah itu ke tingkat pemerintahan pusat. Atau sebaliknya, dari pemerintahan pusat menuju pemerintahan desa. Biasanya, di dalam suatu negara yang telah terbentuk sistem pemerintahannya yang baik, tidak menutup kemungkinan kehidupan warga negaranya makmur dan sejahtera, serta terhindar yang namanya korupsi. Di Indonesia, apakah sudah terbentuk good government dalam pemerintahannya? Ada pula yang sudah terbentuk, tetapi dalam jumlah yang cukup kecil. Contohnya, banyak yang tidak peduli ketika ada pemilu atau pemilihan umum, baik kepala desa, bupati, gubernur, DPR, dan lain sebagainya. Semua calon memberikan sebuah sumbangan dan amanat dengan harapan supaya orang masyarakat tersebut memilih mereka. Akan tetapi, ketika mereka sudah menduduki kursi pejabat, mereka lupa dengan seakan-akan tidak kenal sehingga lambat kemudian ada sebagian dari pejabat tersebut ada korupsi, sehingga menjadi penghambat perkembangan pemerintahan yang baik serta terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi warga negara dan masyarakatnya. Di Indonesia sendiri, good government belum terwujud. Mengapa? Karena Indonesia sering terjadi yang namanya korupsi. Sebagian dari beberapa pemerintahan di Indonesia setiap tahunnya atau setiap bulannya muncul berita yang namanya korupsi. Jika seandainya korupsi itu terjadi dalam sistem pemerintahan, tidak menutup kemungkinan keinginan bangsa dan negara untuk mewujudkan sistem pemerintahan good government itu tercapai. Negara yang sudah mewujudkan good government, negara tersebut sudah bisa dikatakan sebagai negara yang maju dan telah menciptakan negaranya menjadi makmur dan sejahtera, serta keadaan ekonomi dalam negara tersebut berkembang dengan baik dan tercapai tujuan bersama. Nah, itulah pengertian dari good government itu sendiri. Sekarang kita akan mengetahui apa itu pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.
Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan yang baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Kita akan masuk kepada prinsip-prinsip good governance itu sendiri. Prinsip-prinsip good governance akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Prinsip-prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini. 1. Partisipasi masyarakat atau partisipan. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi sebagai isu yang ada, pemerintahan daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara partisipatif, dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. 2. Tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut. Supremasi hukum atau the supremacy of law, kepastian hukum atau legal certainty, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. Transparansi atau transparency. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
sehingga berubahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Yaitu peduli pada stakeholder dunia usaha, lembaga, dan seluruh proses pemerintahan. Harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dalam konteks praktek lapangan dunia usaha. Pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Dalam lingkup tertentu, etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek good governance menjadi kemudian guidance atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja. Sedangkan eksternal lebih kepada perusahaan tersebut dengan kerja stakeholder lainnya, termasuk di dalamnya publik. 5. Berorientasi pada konsensus, menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen untuk terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang tata pemerintahan yang baik, menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur. 6. Kesetaraan atau equity. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan jaminan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio, serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. 7. Efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintah itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintah dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat, dan
dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 8. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi. Masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman, tingkah laku, dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan sistem pengawasan dengan saksi yang jelas dan tegas. 9. Visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan. Prinsip good governance menurut para ahli. Prinsip atau asas yang terkandung dalam good governance pada hakikatnya merupakan nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut William, ini bisa dipotong ya Dan? Bisa. Willem Konigenberg. Menurut Willem Konigenberg, yakni kedudukan asas atau prinsip good governance dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Bagi Philippus M. Hajon, prinsip atau asas good governance harus dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis yang senantiasa ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip atau asas good governance bagi tiap keadaan tersendiri tidak terlalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan pula bahwa prinsip atau asas good governance adalah asas hukum tidak tertulis dari mana untuk keadaan tertentu dapat ditarik aturan hukum yang dapat diterapkan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara pemerintah, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif. Begitu juga banyak tafsir atau rumusan, baik itu merupakan rumusan para ahli, organisasi atau lembaga maupun penjabaran dari peraturan perundang-undangan terhadap asas prinsip good governance menunjukkan bahwa asas umum pemerintah yang baik merupakan konsep terbuka open backgrip.
Sebagai sebuah konsep terbuka, prinsip good governance memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat guna merupakan kebijakan yang untuk menstimulasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Guna memfokuskan pembahasan terkait penerapan prinsip good governance, dalam penelitian ini, penelitian menggunakan asas atau prinsip good governance sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa sebagai sebuah instrumen kekuasaan yang berada di garda terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat sekaligus mewujudkan cita-cita nasional harus mampu menerjemahkan prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahannya. Prinsip good governance. Good governance merupakan proses penciptaan lingkungan atau atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintahan dan rakyatnya dalam suatu tata nilai yang baik dan disepakati bersama. Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan 4 hal pokok menjadi prinsip dasar good governance. 1. Keadilan. Melindungi segenap kepentingan dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang tidak sesuai di jalurnya. 2. Transparansi, meningkatkan keterbukaan dan kinerja pemerintah. 3. Dapat dikontrol, menciptakan suatu sistem yang efisien. 4. Tanggung jawab, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hukum. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 yang menyajikan materi tentang prinsip good government, good governance. Saya mewakili kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangannya dikarenakan kondisi yang sedang pandemi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.